Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi ya dengan saya Siti Hindun Suciawati dari Tadris Matematika Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini di video kali ini apa sih yang Hindun akan paparkan atau Hindun akan jelaskan? Di sini Hindun akan menjelaskan tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk tamu Allah yang dicintainya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kalian melihat video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and tekan tombol loncengnya ya, dan share. Selamat menyaksikan. Di sini ada poin-poin yang akan Hindun paparkan di video kali ini. Yang pertama, pengertian haji. Yang kedua, syarat haji. Lalu ada rukun haji, lalu ada wajib haji, ada sunnah haji, dan larangan bagi orang yang sedang ihram haji. Lanjut ya ke poin yang pertama. Nah, di sini pengertian haji. Haji menurut bahasa atau lughah berarti menyengaja ziarah ke Ka'bah atau mengalahkan dengan alasan. Nah, sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah SWT pada waktu syarat serta tata cara tertentu. Nah, ini adalah pengertian haji. Selanjutnya kita akan tentang kenapa sih kita harus haji gitu, dasar wajib haji itu apa gitu, ada di surat yang mana gitu. Nah, di sini ada di Al-Quran surah Ali Imran yang ayat ke-97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari terhadap haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Selanjutnya kita membahas tentang syarat-syarat haji. Apa saja sih syarat-syarat haji? Yang pertama, harus Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka bukan budak ya. Dan yang kelima, istito'ah. Nah, keterangannya, apabila kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Nah, jadi syarat-syarat haji ini harus terpenuhi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun haji. Yang pertama, ihram. Kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan keenam, tertib. Nah, apabila salah satu rukun yang di atas ada 6 tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah atau batal. Jadi, untuk yang berhaji harus memenuhi rukun haji yang keenam itu. Selanjutnya, wajib haji. Nah, yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh ula, wusto, dan akobah. Dan yang kelima, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Nah, apabila salah satu wajib haji tersebut tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah ya, tetapi wajib membayar dam. Selanjutnya, poin sunnah haji.
Apa aja sih sunnah haji itu? Yang pertama, mandi sebelum ihram. Lalu yang kedua, sholat sunnah ihram. Yang ketiga, membaca talbiyah. Yang keempat, membaca sholawat Nabi. Yang kelima, berdoa di multazam. Yang keenam, sholat di maqam Ibrahim. Yang ketujuh, minum air zam-zam. Yang kedelapan, banyak berdoa, berzikir di Arafah. Yang kesembilan, banyak berdoa, berzikir di Muzdalifah. Yang kesepuluh, mengambil kerikil di Muzdalifah untuk seluruh lemparan jumroh. Dan yang ke-11 berdoa setelah melempar jumroh. Yang ke-12 mencukur rambut sampai habis untuk jamaah laki-laki. Dan selanjutnya yaitu ihram haji. Yang pertama, pada tanggal 8 Zulhijjah mulai berpakaian ihram yang didahului dengan melakukan sunah-sunah ihram. Nah, yang kedua, setelah berihram, niat dengan ucapan labaika hajjan di maktab atau hotel. Nah, yang ketiga, setelah niat harus menjaga semua larangan ihram. Nah, yang keempat, berangkat ke Arafah dengan perjalanan sistem taradudi. Nah, yang kelima, membaca talbiyah. Bagi laki-laki suaranya jahar ya, bagi wanita suara sihar aja. Nah, yang keenam, pembacaan talbiyah diakhiri setelah lontar jumrah Aqobah. Yang ketujuh, menuju tenda-tenda yang disiapkan oleh maktab. Yang kedelapan, menginap semalam menanti hari wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini contoh pakaian ihram yang dikenakan laki-laki dan perempuan. Ketika kita akan berihram, ada adab-adabnya loh, adab akan berihramnya. Yang pertama, bersih-bersih. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, khamsun min fitrah al-hitan wal istihdad wa qassus syarib wa ta'limul adhafar wa naqful ibti. Nah, maksudnya ya di situ ada 5 macam kesucian, yaitu berkhitan, memotong bulu kelamin, memotong kumis, memotong kuku, memotong bulu ketiak. Dan yang kedua yaitu mandi dan wudu. Nah, hadis riwayat Halim dan Ad-Daruqutni dan Al-Bazar, di situ diterangkan bahwa minas sunnati ayyaghsila idza arada al-ihrama wa idza arada dukhul Makkah. Nah, yang artinya di antara termasuk sunnah adalah mandi bila akan berihram dan bila akan memasuki kota Mekah. Dan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmizi bahwa innan nafasa wal haidi taghsilu wa tuhrimu wa taqdil manasik kullaha ghaira annaha la tatuf bil baiti hatta tathur. Yang artinya perempuan dalam nifas dan haid hendaklah mandi lalu ihram dan mengerjakan semua acara haji kecuali tawaf. Jangan dikerjakan sampai ia suci terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Nah, dari hadis riwayat Al-Bukhari bahwa hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzuru ila wabisitib fi ma'rifini an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muharrim. Aisyah berkata, aku dapat melihat mengkilatnya minyak harum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berihram, bekas minyak sebelum berihram. Lalu setelah itu kita memakaikan ihramnya. Dan yang kelima, sholat 2 rakaat. Nah, dari hadis riwayat Muslim, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarka'u bi dzil khalaifah rakaataini
Nah, artinya Nabi melakukan sholat 2 rakaat di Zulhulaifah, tempat Nabi mulai ihram. Nah, lalu yang keenam, niat ihram di miqat atau maktab dilafalkan niatnya ya, niat hajinya. Labbaik Allahumma hajjan, labbaika hajjan. Jadi niat hajinya boleh labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan saja, itu sudah termasuk niat haji. Nah, di sini cara melaksanakan haji, bahwa haji itu ada dua, ada haji tamattu dan ada haji ifrad. Haji tamattu itu taqdimul umrah alal haji, artinya mengawali umroh lalu haji. Nah, kalau haji ifrad itu awalnya itu haji dulu baru umroh. Seperti itu. Jadi cara melaksanakan hajinya itu berbeda ya, tergantung hajinya itu haji tamattu atau haji yang ifrad. Nah, di sini Indun selipin hari tarwiyah. Apa sih hari tarwiyah itu? Nah, dinamakan hari tarwiyah itu artinya pembekalan. Nah, karena jamaah haji pada zaman Rasulullah dulu itu menuju ke Mina mengisi pembekalan air untuk menuju ke Arafah. Nah, pada hari tarwiyah itu tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji disunahkan ke Mina dalam perjalanan menuju Arafah. Dan selama tarwiyah di Mina disunahkan pula jamaah haji itu untuk melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, serta subuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian setelah sholat subuh baru deh menuju ke Arafah. Nah, selanjutnya menuju ke Arafah. Yang pertama, menempati kemah yang telah disediakan oleh maktab. Yang kedua, selama di Arafah jamaah diurus oleh maktab konsumsi, angkutan, sakit, wafat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fasilitas WC atau kamar mandi terbatas, perlu antri dan kesabaran ya. Nah, yang keempat, terus berpakaian ihram dan terus menutup aurat. Yang kelima, sambil menunggu wukuf mengikuti petunjuk kloter ya, yaitu biasanya itu banyak berzikir, bacaan Al-Quran, dan selalu menghindar diri dari fasik dan jidal. Hawa nafsu, menghindari diri dari hawa nafsu. Terus yang keenam, bila terganggu kesehatan menghubungi karom, TKHI atau kloternya ya. Nah, yang ketujuh, menjelang pelaksanaan wukuf tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, persiapan mendengarkan wukuf, lalu wukuf dimulai setelah waktu zuhur. Nah, terus diakhiri terbit fajar tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu sholat zuhur dan asar di jamak qashar. Yang itu pakainya jamak qashar takdim ya, karena dilaksanakan di sholat zuhur. Nah, lalu memasuki saat wukuf selalu berdoa, berzikir, dan membaca kalimat thayyibah dan Al-Quran. Lalu wukuf dilakukan dalam tenda maupun di luar tenda. Nah, wukuf selesai setelah maghrib. Nah, lalu selanjutnya rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Nah, arti wukuf adalah hadir di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari sampai dengan fajar maghrib tanggal 10 Zulhijjah dengan niat menunaikan ibadah haji. Nah, pelaksanaan wukuf mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Lalu jamaah haji Indonesia diberangkatkan ke Arafah itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Kayak tadi sebelumnya yang menuju ke Arafah, ini kan udah jelasin. Nah, sekarang lanjut tanggal 9 Zulhijjah. Kan hadir di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lalu nanti melaksanakan wukuf di situ sampai dengan fajar, sampai setelah tergelincir matahari sampai dengan fajar. Lalu ketika wukuf, apa aja sih sunah-sunah wukuf itu? Yang pertama, wukuf Nabi di bagian bawah timur Jabal Rahmah.
Nah, itu sunnah wukufnya. Mandi di Arafah, bersuci dari hadas dan najis, tidak berpuasa, dengan khusyuk berdoa, membaca Al-Quran, dan kalimat thayyibah. Hati selalu ingat kepada Allah, menyesali segala dosa-dosanya, dan banyak berdoa karena tempat di situ itu termasuk tempat yang diijabah oleh Allah. Nah, dalam wukuf ada hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, sampai di Arafah menempati kemah masing-masing yang telah disediakan oleh maktab. Jadi langsung menempati kemah tuh. Nah, lalu wukuf tidak ditentukan caranya. Lalu wukuf tidak boleh diwakili ya, sebab itu wukuf itu termasuk rukun haji. Artinya kalau tidak terpenuhi rukun haji, maka hajinya itu tidak sah atau batal. Nah, lalu mendengarkan khutbah wukuf, sholat zuhur dan asar di jamak qashar takdim, yang tadi sudah jelaskan apa maksud dari jamak qashar takdim. Nah, lalu yang keenam, ingat wukuf di Arafah adalah tempat ijabah. Untuk itu harus banyak berdoa, bukan ngoceh ke sana ke sini, tapi itu kita harus benar-benar berdoa yang khusyuk. Lalu waktunya longgar, tetapi jangan disia-siakan walaupun 1 detik atau 1 menit. Lalu apa sih hikmah wukuf gitu? Nah, dalam hikmah wukuf di sini, puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kaitannya dengan kehidupan manusia. Satu saat kehidupan manusia berhenti mendadak, artinya jantung berhenti, mata berhenti, semua berhenti. Lalu untuk mengingat pada saat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, padang Arafah ini sebagai lambang dari padang mahsyar tersebut. Lalu Arafah tempat berkumpulnya jamaah haji seluruh penjuru dunia yang beda bahasa, kulit, suku, pangkat, derajat, dan lain sebagainya, tetapi mempunyai satu tujuan yang dilandasi persamaan, tidak ada perbedaan. Lalu Arafah tempat pembebasan yang merupakan muktamar Aqobah Akbar yang berlanjut berkumpul lagi di Muzdalifah dan di Mina. Nah, selanjutnya yaitu wajib haji ya, yaitu mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini pada malam hari tanggal 10 Dzulhijjah. Menunggu sampai tengah malam baru berangkat ke Minanya. Nah, di sini ke mabit di Muzdalifah itu menggunakan sistem taradudi. Nah, apa sih maksud sistem taradudi itu? Yaitu sarana transportasi yang digunakan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dengan sistem taradudi itu kayak shuttle gitu tuh. Nah, ini tuh termasuk cukup efektif dalam angkutan jamaah haji. Nah, lalu mabit di Muzdalifah itu untuk mencari kerikil. Nah, 7 buah untuk melempar Aqobah, 49 buah bila akan nafar awal. Nah, untuk 70 buah bila akan nafar tsani yang kedua. Nah, tidak ada seorang sahabat pun mengambil kerikil kecuali di Muzdalifah dan di Mina. Jadi pengambilan kerikil itu ketika di Muzdalifah dan di Mina. Nah, banyak ketika mabit di Muzdalifah itu banyak membaca talbiyah, zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, dan istirahat serta tidur. Nah, yang ke-10 di sini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 199 yang artinya, kemudian bertolaklah ke tempat bertolak orang banyak dan mohonlah ampun kepada Allah. Juga disebutkan dalam Al-Baqarah ayat ke-198 juga. Nah, setelah tengah malam berangkat ke Mina menuju ke tenda yang disediakan maktab. Nah, wajib haji yang ke-3 di sini yaitu menuju ke Mina. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah berangkat menuju ke Mina menempati kemah yang ada di Mina. Dilanjutkan jumroh Aqobah, waktunya sejak duha. Waktu sholat duha itu sampai tidak terbatas. Rasul dari Muzdalifah tidak henti-hentinya beserta para sahabat selalu membaca talbiyah. Jadi dari Muzdalifah ke Mina itu para sahabat Rasul dan Rasulullah itu tidak henti-hentinya untuk berzikir, selalu membaca talbiyah.
Lalu melaksanakan wajib haji selanjutnya yaitu melontar jumroh akobah. Cara melontarnya itu dengan membaca takbir setiap lemparannya. Tiap lemparan satu kerikil. Ada gerakan tangan untuk melempar. Batu kerikil diyakini jatuh di marma atau sumur atau yakin kena tugu jamaroh akobah. Nah, harus dengan tangannya melemparnya. Lalu dengan 7 kerikil. Lalu bukan kerikil yang sudah digunakan untuk melontar. Jadi kita nggak ambil dari situ kerikilnya, tapi udah diambil dari Muzdalifah atau di Mina. Nah, selesai 7 kali dilanjutkan dengan berdoa. Nah, setelah itu kembali ke tenda Mina. Bagi yang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya kembali ke tenda Mina setelah lempar jumroh akobah. Namun bagi yang mampu dan berkuasa bisa melanjutkan melakukan tawaf ifadah dan sa'i ke Mekah. Namun sebelum maghrib harus sudah sampai di Mina lagi ya. Lalu kita mabit di Mina. Nah, arti mabit adalah bermalam ya. Barangkali masih bingung apa sih mabit itu. Arti mabit itu bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah dalam rangka melaksanakan rangkaian manasik haji. Lalu mabit di Mina hukumnya ini wajib, yaitu tadi wajib haji. Nah, waktu mabit di Mina ialah malam hari dimulai waktu maghrib sampai terbit fajar. Lalu tempat mabit ialah seluruh wilayah Mina termasuk ratulisan dan batas peluasan hukum mabit Mina Jadid. Nah, amalan-amalan selama wukuf yaitu seperti biasa, kita banyak berdoa, berzikir, baca Al-Quran dan amalan yang mendekati diri kepada Allah. Nah, pada tanggal 11 Zulhijjah sehabis zawal setelah zuhur sampai dengan malam berikutnya melempar jumroh dari ula, wusto, dan akobah masing-masing 7 lemparan ya. Bila mewakilkan dirinya harus melempar dahulu, baru yang diwakili urutannya ula, wusto, dan akobah dengan sempurna, lalu kembali ke ula, wusto, dan akobah untuk yang diwakilinya. Jadi ketika pelemparan itu boleh diwakili ya. Nah, lalu kembali ke tenda Mina lagi. Nah, lalu pada tanggal 12 Zulhijjah ini setelah waktu zawal yaitu sesudah zuhur melempar jumroh ula, wusto, dan akobah. Nah, bila akan mengambil nafar awal sehabis lempar 3 jumrohan lalu kembali ke Mekah ya sebelum maghrib itu tiba lagi sebelum maghrib tiba meninggalkan Mina gitu. Nah, dari kalian ada nih yang bertanya-tanya kapan sih hewan boleh disembelih? Nah, pada Kementerian Agama ketika bimbingan manasik haji setelah ada amalan haji dan umroh dilanggar sehingga bagi haji tamattu damnya boleh disembelih setelah melakukan umroh. Nah, namun bagi yang mampu afdol berhaji sembelihan hari nahar. Artinya hari nahar itu 10 Zulhijjah yang diamalkan haji. Melempar jumrah akobah, menyembelih hadyu atau dam, mencukur rambut atau memendekkan rambut, terus tawaf ifadah dan sa'i, lalu kembali lagi ke Mina sebelum maghrib. Nah, lalu kita melaksanakan rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Telah diterangkan di atas bahwa jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu pada saat melakukan tawaf ifadah harus diikuti dengan sa'i sebagaimana dalam umroh. Tata cara pelaksanaan haji sa'i haji sama seperti sa'i umroh ya, hanya saja dalam sa'i haji setelah selesai sa'i tidak disertai dengan memotong rambut. Tapi kalau sa'i umroh itu disertai dengan memotong rambut. Nah, lalu rukun haji yang kelima yaitu tahalul. Apa sih arti tahalul? Tahalul adalah keadaan seseorang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang dilarang selama dalam keadaan ihram. Nah, terus ditandai dengan setelah memotong atau mencukur rambut kepala. Lalu menjadi halal semua larangan ihram yang tadi Indun sudah jelaskan. Lalu belum ya?
Nanti Inun akan jelaskan apa saja sih larangan ihram itu. Nah, selanjutnya bagi pria disunahkan mencukur sampai cepak yang dimulai dari sebelah kanan ya, lalu bagi wanita dikumpulkan atau diruntut dan dipotong ujungnya saja. Nah, ketika tahallul di sini paling sedikit memotong 3 helai rambut ya. Sebaiknya memotong sendiri. Tapi kalau masih bingung cara memotongnya, tidak apa-apa dipotong oleh orang yang sudah dipotong rambutnya ya. Nah, atau sudah melakukan tahallul. Nah, selanjutnya di sini ada tawaf ifadah. Nah, pengertian tawaf ifadah adalah rukun haji. Oleh karena itu, seorang jamaah haji tidak melaksanakan tawaf ifadah maka hajinya tidak sah. Nah, tawaf ifadah haji tamattu selalu disertai dengan sa'i seperti umroh. Nah, waktu tawaf ifadah yaitu tawaf ifadah dapat dilakukan sebelum nafar, yaitu sebelum meninggalkan Mina tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Lalu tawaf ifadah juga dapat dilakukan setelah nafar, yaitu setelah tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah pada saat haji sudah meninggalkan Mina. Nah, di sini kita harus menyegerakan tawaf ifadah. Kenapa sih tawaf ifadah dan sa'i harus segera dilakukan? Tidak boleh ditunda-tunda ya oleh jamaah haji, kecuali ada alasan syar'i, misalnya wanita haid, sakit, tidak aman, atau yang lainnya lah. Nah, dari Siti Aisyah selalu menyuruh para wanita agar segera melakukan tawaf ifadah pada hari nahar. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan akan haid. Lalu melaksanakan wajib haji yang kelima, yaitu tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan atau pamitan yang dilakukan oleh jamaah haji sebelum kembali ke tanah air atau ke Indonesia pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Nah, di situ jamaah haji diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada. Para ulama telah sepakat tentang diisyaratkannya tawaf wada berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dan Abu Dawud. Nah, di situ yang artinya orang-orang yang berpaling menuju berbagai jurusan, maka sabda Nabi SAW, janganlah salah seorang darimu berangkat sebelum ia melakukan pertemuan terakhir dengan Baitullah. Nah, kapan sih waktu pelaksanaan dari tawaf wada itu? Setelah jamaah haji telah selesai melaksanakan semua urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, sehingga tawaf tersebut merupakan pertemuan yang terakhir dengan Baitullah. Nah, disunahkan bagi jamaah haji yang telah melaksanakan tawaf wada untuk berdoa dan tidak kembali ke Masjidil Haram. Nah, ada syarat sahnya tawaf nih. Apa aja itu syarat sahnya tawaf? Yang pertama, menutup aurat, lalu suci badan, pakaian dari najis, suci dari hadas besar dan kecil. Nah, melakukan 7 kali putaran, lalu di Masjidil Haram, dilakukan di luar Ka'bah, lalu duduk mulai dan diakhiri di Hajar Aswad lurus dengan lampu hijau. Nah, lalu Ka'bah berada di sebelah kiri. Nah, lalu ada syarat sahnya tawaf, yaitu ada 7, dengan khusyuk dan tawadu, doa atau kalimat thayyibah, semakin dekat dengan Ka'bah, menghadap Hajar Aswad waktu memulai dan mengakhiri, berikhtilam atau angkat tangan dan dikecup dicium, memulai dengan membaca Bismillahi wallahu akbar. Nah, lalu berikhtilam di rukun Yamani, tangan tidak dikecup. Lalu ada urutan putaran 1 sampai 7. Ramal yang artinya lari kecil bagi laki-laki dalam 3 putaran yang awal. Lalu sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Lalu berdoa di multazam. Terus minum air zam-zam. Nah, di sini ada NB ya. Pakaian laki-laki ittiba, bahu kiri tertutup, bahu kanan yang terbuka ya. Buka, jangan sampai terbalik. Nah, selanjutnya yaitu tentang ibadah umroh. Sini Indun akan menjelaskan sama kayak seperti di haji, yaitu ada pengertian, lalu ada rukun umroh, wajib umroh, sunnah umroh, dan larangan umroh, dan bentuk-bentuk pelaksanaan umroh.
Nah, langsung saja ya. Di sini ada pengertian umroh. Umroh menurut lughah atau bahasa artinya itu ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah artinya berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Jadi bebas mau kapan saja ya. Nah, bedanya kalau di haji itu kan ada waktunya, ada waktu yang tertentu untuk melaksanakan umroh. Lalu dasar hukum umroh dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat umroh. Nah, di sini yaitu tertulis syarat umroh itu sama dengan syarat haji. Ayo, masih ingat enggak apa itu syarat-syarat haji? Apa itu? Syarat haji itu ada 5, berarti syarat umroh juga ada 5. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, kelima istita'ah. Nah, di sini juga ada rukun umroh nih. Rukun umroh itu ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, di rukun umroh ini berarti kalau kita tidak melaksanakan rukun umroh, kenapa? Betul, umrohnya batal atau tidak sah. Lalu wajib umroh. Wajib umroh di sini ada 2. Ada ihram dari miqat dan menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Lalu di sini ada sunnah umroh. Nah, hal-hal yang disunahkan dalam umroh ini sama dengan hal-hal yang disunahkan dalam haji. Lalu larangan umroh. Larangan umroh di sini itu sama saja dengan larangan haji. Nah, di sini tadi kan sama aja sih di bentuk-bentuk pelaksanaan haji yang tadi Hindun sudah jelasin. Itu ada haji ifrad, ada haji tamattu. Nah, ya ada lagi satu lagi haji qiran yang artinya menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Nah, yang terakhir di sini ada hikmah dan fungsi haji dan umroh. Apa sih? Yang pertama memperkuat iman dan takwa kepada Allah, lalu menumbuhkan semangat berkorban, lalu mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari seluruh dunia. Nah, terus yang keempat mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Sumur Zamzam, dan Hajar Aswad. Lalu yang terakhir, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Oke, cukup sekian video tentang ibadah haji dari Hindun. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan dirindukannya. Oke, bila ada kata Hindun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.